Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi sediaan tablet, mata kuliah teknik formulasi sediaan solid. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nini Dwi Noviarianti dengan NIM 3118132 dari kelas 3C Farmasi. Langsung aja ya. Tablet adalah sediaan padat yang mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Berdasarkan metode pembuatan dapat digolongkan sebagai tablet cetak dan tablet Kempa. Nah, tablet Kempa dibuat dengan memberikan tekanan tinggi pada serbuk granul menggunakan cetakan baja. Dan tablet juga dapat dibuat dengan cara menekan massa serbuk lembab dengan tekanan rendah ke lubang cetakan. Nah, sediaan tablet merupakan sediaan yang paling banyak diproduksi dan juga banyak mengalami perkembangan. Dalam formulasinya, beberapa keuntungan sediaan tablet adalah sediaan yang lebih kompak dosis, tepat mudah pengemasannya, dan penggunaannya lebih praktis dibanding sediaan yang lain. Nah, di sini ada parameter uji kesediaan tablet. Yang pertama ada uji keseragaman bobot, yang kedua ada uji kekerasan tablet, yang ketiga ada uji kerapuhan, dan yang keempat ada uji waktu hancur, dan yang kelima ada uji keseragaman ukuran, dan yang keenam ada uji disolusi. Yang pertama ada uji keseragaman bobot. Nah, keseragaman sediaan dapat ditetapkan dengan salah satu dari dua metode, yaitu keseragaman bobot atau keseragaman kandungan. Persyaratan ini digunakan untuk sediaan mengandung zat aktif dan sediaan mengandung dua atau lebih zat aktif. Untuk uji keseragaman bobot menggunakan alat analytical balance atau timbangan ya. Bobot rata-rata 25 mg atau kurang, penyimpangan bobot rata-rata dalam persen yaitu 15% dan 30%. 26 mg sampai 150 mg penyimpangan bobot rata-rata dalam persen yaitu 10% dan yang B itu 20%. Dan 151 mg sampai 300 mg 7,5 persen dan 15%. Dan yang lebih dari 300 mg penyimpangan bobot rata-rata dalam persen yaitu 5% sampai 10%. Nah, ini prosedur untuk alat yang digunakannya. Caranya, timbang 20 tablet, dihitung bobot rata-rata tiap tablet. Jika ditimbang satu per satu, tidak boleh lebih dari 2 tablet yang menyimpang dari bobot rata-rata harga yang ditetapkan kolom A, dan tidak boleh satu tablet pun yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata harga dalam kolom B. Nah, yang kedua ada uji kekerasan tablet. Uji kekerasan tablet dapat didefinisikan sebagai uji kekuatan tablet yang mencerminkan kekuatan tablet secara keseluruhan yang diukur memberikan tekanan terhadap diameter tablet-tablet harus mempunyai kekuatan dan kekerasan tertentu, serta dapat bertahan dan berbagai goncangan mekanik pada saat pembuatan pengepakan dan transportasi. Kekerasan adalah parameter yang menggambarkan ketahanan tablet dalam melawan tekanan mekanik seperti goncangan kikisan dan terjadi keretakan tablet selama pembungkusan, pengangkutan, dan pemakaian. Kekerasan ini dapat diukur dari tekanan pengempaan. Nah, uji kekerasan tablet menggunakan alat yang disebut hardness tester. Ada yang manual dan ada yang otomatis. Bisa dilihat ya. Lalu ini prosedurnya. Nah, caranya ambil 20 tablet, ukur kekerasan menggunakan alat hitung dan rata-rata dari standar deviation sediaan. Persyaratan ukuran yang dapat didapat per tablet minimal 4 kg atau maksimalnya 10 kg per cm kubik. Nah, yang ketiga ada uji kerapuhan. Nah, di sini kerapuhan merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur ketahanan permukaan tablet terhadap gesekan yang dialaminya sewaktu pengemasan dan pengiriman. Prinsip kerapuhan yaitu menetapkan bobot yang hilang dari sejumlah tablet selama diputar dalam vibrator
dan selama waktu tertentu. Pada proses pengukuran kerapuhan, alat diputar dengan kecepatan 25 putaran per menit dan waktu yang digunakan adalah 4 menit. Jadi ada 100 putaran kerapuhan dari evaluasi. Nah, di sini ada prosedurnya ya. Jadi caranya itu ambil 20 tablet, lalu bersihkan dari serbuk halus, timbang, lalu masukkan ke dalam alat uji yang disebut preabilator. Putar sebanyak 100 putaran, lalu keluarkan tablet, bersihkan dari serbuk yang terlepas, timbang kembali, lalu hitung persen priabilitas. Nah, perhitungannya itu F sama dengan W0 kurangi W1 per W0 kali 100%. Nah, F sendiri yaitu persen priabilitas, W0 bobot awal, W1 bobot setelah pengujian. Nah, di sini ada persyaratan nilai F dinyatakan baik jika lebih dari 100%, jika F kurang dari 1%, maka tablet akan diperbaiki dengan cara meningkatkan atau menambahkan kekerasan tablet. Nah, di sini ya. Jadi alat ini itu diputar-putar untuk putaran itu tabletnya itu harus dibersihkan ya lalu. Nah, lalu yang keempat ada uji waktu hancur. Nah, uji waktu hancur adalah waktu yang dibutuhkan sejumlah tablet untuk hancur menjadi granul atau partikel penyusunnya yang mampu melewati ayakan atau mesh nomor 10 yang terdapat di bagian bawah alat uji. Nah, alat yang digunakan adalah disintegration tester yang terbentuk keranjang mempunyai 6 tube plastik yang terbuka di bagian atas, sementara di bagian bawah dilapisi dengan ayakan atau screen mesh nomor 10. Nah, di sini ada prosedurnya. Alat descreen ini itu caranya masukkan masing-masing satu tablet ke dalam tabung dari alat uji waktu hancur, lalu masukkan satu cakram pada tiap tabung dan menjalankan alat digunakan air sebagai media suhu 37 plus minus 2 derajat Celcius. Semua tablet harus hancur sempurna, karena bila setengah tablet tidak hancur sempurna, maka akan diulangi dengan 12 tablet yang lainnya. Tidak kurang dari 16 dari 18 tablet yang diuji harus sempurna. Nah, persyaratannya kecuali dinyatakan lain, semua tablet harus hancur tidak lebih dari 15 menit untuk tablet tidak bersalut dan tidak lebih dari 60 menit untuk tablet salut selaput. Jadi tablet itu harus hancur tidak lebih dari 15 menit. Nah, yang kelima ada uji keseragaman ukuran. Nah, di sini caranya menggunakan 20 tablet ukur diameter dan ketebalannya menggunakan jangka sorong. Nah, di sini jangka sorongnya itu ada yang manual dan ada yang otomatis langsung ada gitu angka-angkanya. Kan sedangkan yang manual itu kita harus mengukur dulu ya, dipaskan dulu dengan si tabletnya. Nah, persyaratannya itu menurut Farmakope Indonesia edisi 3, kecuali dinyatakan lain, tidak lebih dari 3 kali diameter tablet dan kurang dari 4/3 kali tebal tablet. Nah, ini prosedurnya ada. Jadi kita ambil tablet dulu, lalu kita bisa periksa dengan yang manual atau yang otomatis. Lalu kita akan mengetahui seberapa tebalnya tablet tersebut. Nah, yang keenam yaitu uji disolusi. Uji ini digunakan untuk menentukan kesesuaian dengan persyaratan disolusi yang tertera dalam masing-masing monografi untuk sediaan tablet dan kapsul, kecuali pada etiket. Dinyatakan bahwa tablet harus dikunyah ada 2 jenis alat yang dapat digunakan untuk disolusi, misalkan. Yang pertama ada untuk uji disolusi tablet paracetamol digunakan alat jenis dengan kecepatan 50 rpm selama 30 menit. Dan yang kedua, ada uji kesesuaian alat. Dilakukan pengujian masing-masing alat menggunakan satu tablet kalibrator disolusi Farmakope Indonesia jenis disintegrasi dan satu tablet kalibrator disolusi Farmakope Indonesia jenis bukan disintegrasi. Dan yang ketiga ada alat
dianggap sesuai bila hasil yang diperoleh berada dalam rentang yang diperoleh seperti yang tertera dalam sertifikat dari kalibrator yang bersangkutan. Yang keempat, ada uji untuk media disolusi gunakan 900 ml larutan dapar fosfat pH 5,8, kemudian lakukan penetapan jumlah paracetamol yang larut dalam dengan mengukur serapan filtrat, lalu uji dan larutan baku pembanding paracetamol BFFI dalam media yang sama pada panjang gelombang maksimum 243 nanometer. Yang terakhir ada dalam waktu 30 menit harus selalu tidak kurang dari 80% paracetamol dari jumlah yang tertera pada etiket. Nah, sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.